Urusan media itu ketua DPRD. Pak, nggak bosan-bosan Pak sama kita Pak ya? Apa? Saya itu nggak bosan. Enggak Pak. Terkait arahan tadi Pak, gimana untuk Sudah pilkada? jelas nggak arahnya tadi? Ya gimana? Ya udah tulis aja itu. Ya Pak, agak sedikit melenceng Pak soal pilkada Tangsel dan Kabupaten Pandeglang sejauh ini seperti apa Pak? Sampai hari ini di Pandeglang ada 2 orang yang masih berusaha meyakinkan, dan kita masih teliti apakah kami akan dukung ya atau tidak. Ya, konsolidasi internal dalam memperkuat semangat kader bahwa kita nih mau ada kontestasi. Nah, kita sedang memaksimalkan semua potensi. pasti kita memaksimalkan potensi karena setiap pertarungan tujuannya adalah menang. Partai Gerindra sebagai partai pemenang pemilu di Banten membidik kemenangan pada 4 wilayah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 ini. Seluruh kader partai besutan Prabowo Subianto Selasa sore 14 Juli 2020 dikumpulkan di Graha Mahesa, kantor DPD Gerindra Banten. Mereka mendapatkan arahan khusus dari Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond Junaidi Mahesa. Dari 4 wilayah yang akan menggelar pilkada, Gerindra baru secara resmi mengumumkan 3 kadernya sebagai kandidat, yakni Nasrul Ulum, Sokidin, dan Rahayu Saraswati. Nasrul Ulum sebelumnya merupakan kader partai Golkar yang disebut telah menjadi kader partai Gerindra. Dia menjadi calon Bupati Serang didampingi Eki Baihaki. Kemudian sosok Sokidin adalah calon wakil wali kota Cilegon yang akan berpasangan dengan Ratu Ati Marliati. Sementara Rahayu Saraswati merupakan calon wakil wali kota Tangsel yang akan mendampingi Muhammad. Khusus untuk Kabupaten Pandeglang, Gerindra mengaku masih menggodok 2 nama. Mereka disiapkan untuk melawan calon petahana di Kabupaten Pandeglang. Sampai hari ini di Pandeglang ada 2 orang yang masih berusaha meyakinkan, dan kita masih teliti apakah kami akan dukung ya atau tidak. 2 orang ini siapa Pak? Dia dalam artian Tony Ya. Tony sama Mulyadi ya. Mulyadi. Tony Mukson dan Pujianto Pak ya? Ya, sama Mulyadi. Oh, Mulyadi. Sama Mulyadi Pak ya? Yang independen. Tapi kalau Gerindra sendiri Pak lebih condongnya kepada poros perubahan atau memang petahana yang melihat ini? Kami itu kalau bisa perubahan. Perubahan Pak ya? Kami konsisten. Kayak di Kabupaten Serang. Dulu partai-partai yang belum ngomong perubahan sekarang udah masuk ke sana semua. Kami bertahan aja. Artinya banyak juga partai yang belot tapi Gerindra konsisten Pak ya? Kalau untuk komunikasi atau lobby dengan paslon sendiri Pak, Tony Mukson dan Pujianto dan Mulyadi sejauh ini? Wilayah Pak Andra. Oh, Lobby-lobby sama Pak Andra. Saya berdasarkan masukan, ya, pilihan-pilihan, ya, saya akan memberi pertimbangan dan menyampaikan ke DPP. Daerah saya kasih kepada DPC, DPD-nya Pak Andra kan. jadi bacalon wakilnya ada 2 Pak ya? Pak Pujianto dan Pak Mulyadi begitu kan? Calon lawan incumbent ada 2, 1 Tony Gopron, 2 Mulyadi. Ya, konsolidasi internal dalam memperkuat semangat kader bahwa kita nih mau ada kontestasi. Nah, kita sedang memaksimalkan semua potensi. pasti kita memaksimalkan potensi karena setiap pertarungan tujuannya adalah menang. Ya, kita bukan cuma sekedar pengen tampil. Setiap pertarungan di Gerindra itu tujuannya menang. Saya yakin semua kandidat, semua calon harus seperti itu. Nah, dalam sebuah proses demokratisasi ini kan bagus, ya kan? Bagus gitu. Artinya
ada yang memang ingin melakukan kontestasi, karena memang hakikat daripada pilkada itu kan pemilihan. Jadi kalau nggak ada yang mau dipilih itu bukan pilkada namanya. Nah, saya berharap gitu kan semua kontestasi ini berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan, kemudian damai, dan kemudian juga betul-betul menghasilkan pemimpin yang memang sesuai dengan keinginan rakyat. Sokidin, salah satu kandidat yang diusung Gerindra, mengaku sudah siap melaksanakan perintah khusus untuknya. Ya, setelah ada penetapan dari DPP, kita langsung bentuk Sohidin Center yang kantornya, poskonya ada di Ruko Megapuro. Ya. Nah, apa tugasnya Sohidin Center ini? Di situ adalah tempat untuk membuat struktur dari mulai tingkat korcam, tingkat korkel sampai ke tingkat RT. Nah, di situ kita lagi penguatan tingkat RT. Sekarang tinggal 2 kelurahan lagi yang belum, ya, yang lain sudah. Itu tujuan kita membuat Sohidin Center. Kok ini maksudnya terpisah begitu Pak dengan partai lain atau nanti akan berkonsolidasi dengan Golkar dan Nasdem? Ya, ini adalah untuk posko kita. Nah, nanti posko koalisi itu ada nanti. Ada posko bersama namanya ya. Ada. Sekarang belum dibentuk karena kita masih menunggu partai yang lain bergabung. Setelah bergabung nanti habis deklarasi kita nanti langsung bersama Golkar dan koalisi yang lain akan membentuk posko bersama. Kalau bekerjanya setelah ditetapkan hari ini langsung bisa bekerja ke bawah gitu. Oh, kita sudah bekerja sebulan yang lalu. Ini jadi konsolidasi dan arahan dari ketua DPD kita. Kerjanya seperti apa? Akan menyampaikan visi misi dari calon atau gimana? Oh, bukan. Jadi ini arahan, konsolidasi arahan cara kerja tim kita di bawah dari ketua DPD langsung. Hasil arahan seperti Arahan. apa? Ya, seperti arahan tadi apa dari Pak Desmond untuk yang tingkat bawah? Banyak. Ya, diantaranya semua struktur harus mengenali pemilihnya di bawah, gitu. Dan harus karena kemenangan kita tuh adanya di TPS, makanya harus diperkuat TPS. Mahyadi laporkan dari Serang, Banten.